Salam olahraga, anak-anak sekalian. Jadi pada hari ini kita kembali mengikuti pelajaran olahraga, di mana materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah merupakan kesehatan, yaitu HIV/AIDS. Jadi, adapun materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang gaya hidup dan pornografi. Nah, di mana dalam materi ini ada 4 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, itu adalah makna gaya hidup seseorang. Kemudian berikutnya, dampak negatif daripada pornografi. Yang ketiga, mengapa pornografi disebut si pembunuh misterius. Yang kelima, apa gaya hidup itu? Nah, ini adalah materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi anak-anak sekalian, di mana dalam hal ini yaitu makna gaya hidup seseorang. Jadi yang dimaksud dengan makna atau gaya hidup seseorang itu adalah bahwa individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya berhubungan dengan pola yang diinginkan. Jadi sekali lagi, bahwa individu tersebut berusaha membuat seluruh aspek kehidupannya berhubungan dengan pola yang diinginkannya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa individu tersebut mengatur seluruh aspek kehidupannya sebagaimana ia ingin dipersepsi atau diakui dan dianggap oleh orang lain. Ini adalah merupakan ulasan dari makna gaya hidup seseorang. Nah, kemudian dampak negatif daripada pornografi. Nah, jadi di sini ada 3 yang merupakan dampak negatif daripada pornografi tersebut. Yang pertama, pornografi menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex atau bagian otak yang tepat berada di belakang dahi. Ya. Sekali lagi, silakan anak-anak perhatikan dampak negatif daripada pornografi. Nah, kemudian berikutnya, dampak negatif berikutnya adalah merupakan kerusakan. Ini membuat prestasi belajar menurun, atau orang tidak bisa membuat perencanaan, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Itu dampak yang kedua, dampak negatif daripada pornografi tersebut. Nah, kemudian dampak yang ketiga, dampak negatif pornografi yang ketiga di sini tidak dapat membuat keputusan yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi sekali lagi perlu perhatikan dampak yang ketiga, tidak dapat membuat keputusan yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, pornografi pembunuh misterius. Nah, mengapa pornografi dikatakan
sebagai pembunuh misterius. Nah, meski narkoba dan pornografi sama-sama membuat kecanduan dan sama-sama merusak otak. Namun, pecandu pornografi dapat memenuhi kebutuhannya kapan saja dan di mana saja, tanpa diketahui orang lain, sehingga sulit dideteksi. Ini membuat pecandu pornografi terjerumus semakin dalam. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini adalah merupakan penjabaran atau penjelasan daripada pornografi yang dikatakan sebagai pembunuh misterius. Nah, yang berikutnya, apakah gaya hidup itu? Nah, jadi dalam hal ini yang dimaksud, yang dibahas dalam makna atau pengertian, apakah gaya hidup itu? Tiap individu punya kebebasan penuh untuk memilih gaya hidupnya dengan cara memilih kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang diinginkannya. Nah, jadi yang pertama, apakah gaya hidup itu? Jadi pembahasan yang pertama, gaya hidup itu tiap individu mempunyai kebebasan penuh untuk memilih gaya hidupnya dengan cara memilih kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang diinginkan. Nah, berikutnya ada pilihan-pilihan yang memberi kesenangan namun sifatnya semu atau sementara. Nah, kemudian yang tersisa itu penyesalan dan dampak negatif yang harus ditanggung bahkan sampai seumur hidup. Contoh, merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, pornografi, seks bebas, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak sekalian, jadi apakah gaya hidup itu? Nah, di sini sudah jelas dikatakan pada poin kedua, ya, yang perlu anak perhatikan. Nah, selanjutnya, apakah gaya hidup itu? Nah, ini ada pilihan-pilihan gaya hidup atau perilaku yang terlihat standar, biasa-biasa saja, tapi memberi rasa nyaman dan tentram tanpa sesal. Contoh, rajin beribadah, menabung, berolahraga teratur, terbiasa, punya jadwal harian, dan lain-lain. Nah, jadi ini kembali jadi gaya hidup yang berikut, yaitu adalah merupakan pilihan atau kebiasaan-kebiasaan, tapi memberi rasa nyaman dan tentram tanpa sesal. Contoh, rajin beribadah, menabung, berolahraga teratur, terbiasa, punya jadwal harian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya, ada pilihan-pilihan yang dengan pasti akan menyenangkan dan membawa rasa bahagia dan nyaman, dan tidak akan memberi dampak negatif ataupun rasa penyesalan. Yang perlu dilakukan hanyalah menjaganya, jangan sampai ada yang melencengkan dan mencemarinya. Nah, benang merah yang menghubungkan, jadi benang merah yang menghubungkan itu adalah apapun yang Anda hadapi, Anda adalah penentu atas keputusan yang Anda buat. Jadi, artinya dalam hal ini yang merupakan benang merah atau yang menghubungkan ini
adalah perilaku Anda. Jadi apa yang Anda hadapi? Anda adalah penentu atas keputusan yang Anda buat. Jadi dalam hal ini ada pilihan yang mana baik dan buruk. Nah, ini Anda yang menentukan. Ya. Nah, yang berikutnya, mari buat keputusan yang tidak akan Anda sesali. Jadi, dalam setiap mengambil keputusan apapun itu, jadi hendaknya pada posisi atau kita konsentrasi atau pikiran yang tenang. Jangan terburu-buru mengambil keputusan pada saat emosional. Nah, jadi apakah HIV itu? Nah, jadi dalam hal ini anak-anak bahwa HIV adalah nama virus yang merupakan singkatan dari H human, I immunodependent, kemudian F itu virus. Jadi yang menyerang sistem daripada kekebalan tubuh manusia. Apakah AIDS itu? Nah, jadi pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Ini berarti orang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS. Ya. Jadi perlu Pak ingatkan sekali lagi, pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah, jadi rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawannya. Itu berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS. Ya, dengan kekebalan tubuh. Jadi, karena melemahnya kondisi tubuh kita, maka segala jenis penyakit akan mudah masuk dan menyerang kita, sehingga kita tidak berdaya. Nah, jadi selanjutnya AIDS. Jadi, dari HIV menjadi AIDS. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kumpulan gejala yang diakibatkan hilang atau berkurangnya kekebalan tubuh. Nah, bagaimana cara penularan HIV? Nah, ini anak-anak yang perlu kita waspadai, yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana cara penularan dari HIV. Nah, untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Nah, sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia. Hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Nah, ini bagaimana cara penularan daripada HIV AIDS. Ini selanjutnya lebih jelasnya anak-anak bisa buka di buku siswa. Silakan. Nah, jadi kita lanjut anak-anak. Bagaimana cara penularan HIV? Nah, penularan HIV terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu cairan kelamin melalui hubungan seksual. Ya. Kemudian darah melalui penggunaan jarum suntik yang telah
tercemar HIV di antara pengguna narkoba dan benda tajam tercemar lainnya. Kemudian ASI dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS ke bayinya. Nah, jadi ini yang perlu anak-anak ketahui, bagaimana cara penularan daripada HIV itu sendiri. Seperti apa yang Pak katakan tadi, yaitu ada dari cairan kelamin, melalui hubungan seksual, dari darah, akibat penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV AIDS di antara pengguna narkoba. Nah, kemudian dari ASI bagi ibu yang menyusui, yang mengidap penyakit HIV AIDS sehingga akan menularkan kepada bayinya. Nah, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Jadi proses yang terjadi, yang pertama, yang dimaksud dengan stadium 1, periode jendela, dimulai sejak pertama terinfeksi. Kemudian tidak ada tanda-tanda khusus, hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari atau minggu hilang dengan sendirinya. Kemudian, jika dilakukan tes darah untuk HIV, hasilnya negatif. Namun, orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Nah, jadi lamanya periode jendela 1 sampai 6 bulan. Ingat itu, jadi lamanya 1 sampai 6 bulan pada fase stadium 1. Nah, kemudian stadium 2, HIV positif asimptomatik tanpa gejala. HIV telah berkembang biak. Hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Orang tersebut masih merasa sehat dan terlihat sehat sama seperti orang sehat lainnya. Stadium ini berlangsung selama 5 sampai 10 tahun. Nah, lanjut pada stadium 3 itu muncul gejala. Nah, sistem kekebalan tubuh telah menurun. Mulai muncul gejala meliputi diare kronis, ya, yang tidak jelas penyebabnya, pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening secara tetap dan merata, tidak hanya muncul di satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Flu terus menerus itu pada fase stadium 3. Nah, kemudian pada fase yang disebut stadium 4 itu masuk ke kondisi AIDS. Sistem kekebalan tubuh rusak parah. Tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun. Ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit meliputi toksoplasmosis pada otak, nah, kandidiasis pada saluran tenggorokan, pernapasan, paru-paru, dan berbagai kanker. Apakah seorang pengidap HIV/AIDS dapat dikenali secara kasat mata? Tidak. Jadi seseorang dengan HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja. Nah,
Pengidap HIV yang belum masuk dalam kondisi haid akan terlihat normal, sama seperti orang sehat lainnya. Bukan pertanyaannya, apakah pengidap HIV dan penderita haid dapat disembuhkan? Tidak. Sampai sekarang belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV dari dalam tubuh manusia. Obat yang ada hanya dapat menghambat perkembangan virus HIV, tetapi tidak dapat menghilangkan HIV sama sekali dari dalam tubuh. Obat tersebut dinamakan ARF, antiretroviral. Nah, bagaimana mengetahui status HIV kita? Yaitu dengan melakukan tes HIV atau tes darah untuk HIV. Selanjutnya, tes HIV ini termasuk bagian dari FCT, Voluntary Counseling and Testing, atau KTS, Counseling dan Tes HIV, sukarela yang terdapat di hampir semua rumah sakit daerah. Apa saja hal-hal yang tidak menularkan HIV? Jadi, bersenggolan atau menyentuh, berjabat tangan, melalui bersin atau batuk, berenang bersama-sama, menggunakan WC atau toilet yang sama, tinggal di rumah, kemudian menggunakan piring dan alat makan yang sama, gigitan nyamuk serta serangga yang sama. Nah, ini apa saja hal-hal yang tidak menularkan HIV ini yang Pak uraikan tadi, itu hal-hal yang tidak menularkan HIV. Nah, pencegahan daripada penularan HIV itu satu, pencegahan penularan lewat hubungan seksual. A. Abstinence, puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. B. Faithful, setia pada pasangan. Bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya, suami atau istrinya sendiri, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. C. Using kondom, menggunakan kondom, yaitu bagi pasangan suami istri yang salah satunya sudah terinfeksi HIV agar tidak menularkan kepada pasangannya. 2. Pencegahan penularan melalui darah. D. Drug, atau tidak menggunakan narkoba, karena saat sakau atau tidak ada pengguna narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik, apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. E. Equipment, mewaspadai semua alat tajam yang dapat melukai kulit, seperti jarum, akupuntur, tindik, tato, pisau cukur, agar semuanya steril dari HIV sebelum digunakan atau dipakai alat baru. Mewaspadai darah yang diperlukan untuk transfusi, pastikan steril dari HIV. Kemudian 2, pencegahan penularan dari ibu ke bayi.
intervensi berupa pemberian ARF mulai usia kehamilan 36 minggu. Persalinan secara bedah atau kesar. Kemudian memberi susu formula sebagai ganti ASI sebab mengandung HIV. Nah, jadi anak-anak sekalian, demikian materi yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, dan jangan keluar rumah, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan.